Ya. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Baik Pak, salam dan bahagia Pak. Ini saya Pak, perkenalkan nama saya Veronica Sinaga. Kebetulan Pak saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Pak, dan kami ada ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Salah satunya sasarannya adalah Bapak di SMP Negeri 11 ini. Kenapa saya sasarannya? Ya itulah Pak, karena memang saya mendengarkan dari latar belakang Bapak adalah salah satu alumni daripada CDP di angkatan sebelumnya. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya ya Pak ya. Iya. Oke Pak, langsung saja Pak, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Oh ya. Untuk mengidentifikasi itu kita perlu tahu dulu aktivitas apa yang dilakukan di seluruh warga sekolah ini. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana cara kita untuk mengetahui dilema etika yang ada di sekolah ini, maka harus tahu dulu apa aktivitas yang baik itu dari guru, siswa, ataupun warga sekolah lainnya, pegawai, dan yang lainnya, apa yang mereka lakukan sudah baik tidak yang mereka lakukan. Karena kalau dijelaskan berarti harus dulu kita switching bahasa saya itu. Terus kita lihat dulu kelompoknya apa yang mereka lakukan saat ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti di sini saya bisa menanggapi bahwasanya yang pertama Bapak lakukan itu adalah bagaimana Bapak memperhatikan aktivitas daripada seluruh warga sekolah begitu ya Pak ya, baik itu dari rekan guru maupun murid dan juga warga sekolah di sini. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawaban pertamanya Pak ya. Nah pertanyaan saya berikutnya begini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMP Negeri 11 ini ya Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau langkah yang diambil adalah kalau kita sama-sama betul, maka kita ambil yang dulu yang menjadi prioritas, yang menjadi prioritas yang harus memang itu baik, tapi dia sangat baik. Nah, jadi kita harus melihat dulu dari sisi apanya ya, ambil dulu apa yang kira-kira menjadi kebajikan seseorang itu atau kelakuan orang itu pakai dilakukan, kemudian kita pilih dulu ya mana yang menjadi prioritas, biarpun itu sama-sama bagus. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti boleh saya menanggapi bahwasanya untuk pertanyaan kedua ini adalah kita melakukan prioritas begitu Pak ya, walaupun sebenarnya itu semuanya sudah melakukan baik. prioritas, kita melihat mana yang lebih baik, Ya. bukan prioritas mana yang lebih baik. Yang tadi kan misalnya sama-sama benar, sama-sama bijak atau baik itu kan, bagusnya Ibu mengutip sampah sebelum masuk pelajaran. Bagus juga Ibu itu masuk dalam kelas, ya kan? Tapi kelasnya kotor, Ibu bersihkan sampah dulu, baru masuk kelas. Nah, sama-sama ya bagus. Tapi mana yang menjadi lebih baik? Nah, itulah tadi dilema. Kita harus melihat dulu posisinya mana yang menjadi prioritas tadi. Baik, terima kasih Pak ya. Intinya prioritas ya Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan ketiganya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah apa? Langkah-langkah dalam pengambilan dilema etika tadi Pak. Misalkan kan ada dilema etika. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini seperti apa? Ya, kalau dilema etika ini langkah-langkah yang saya harus rajin melihat mensupervisi dalam satu keadaan situasi. Jadi yang pertama, semua guru, semua warga sekolah yang di SMP 11 ini tahunya apa yang dilakukannya. Misalnya tadi guru itu harus masuk jam berapa, istirahat jam berapa les dalam satu minggu itu kan gitu kan. Udah ada aturan. Tetapi di sini terkadang seorang guru itu tidak bekerja sesuai tupoksinya. Bisa saja mengabaikan. Kalau itu kan dari swasta ya, dari swasta. Kalau swasta
mungkin kalau tidak mengajar anak kawannya udah dikejar orang untuk mengambil impal ya, masih ada impal. Yang masih. Kalau di negeri ini mereka tidak mengajar, tidak ada impal, tapi paling tidak ada diawasi oleh guru BK gitu, tidak ada materi yang disampaikan. Tapi kalau di swasta itu kan harus ada. Jadi di sini kita posisinya sebagai seorang melihat yang ditinggalkan itu sudah terkadang sudah diberikan nggak untuk pembelajaran yang saat ini diajarkan, itu kan terkadang tidak sesuai. Gitu kan, kadang tidak sesuai, tak masuk dia, udah tak masuk, tak permisi lagi dia, kita tak tahu anak berjalan. Kejadian anak di dalam kelas, kejadian dalam kelas siapa gurunya? Gurunya ibu A, misalnya itu kan. Si A ini nggak ada konfirmasi, dia nggak datang, nggak masuk, atau ada kadang dia di luar, udah kejadian baru dia masuk, gitu. Jadi mungkin itulah menjadi apa saya sering-sering kita melihat apa yang dilakukan dari putaran sekolah ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti boleh saya menanggapi bahwasanya adalah sering melakukan supervisi terhadap guru-guru gitu ya Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan saya berikutnya ini Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Ya, kalau yang tanya efektif adalah ketika suatu kegiatan yang dikerjakan guru, dikerjakan siswa, ataupun yang dikerjakan oleh sekolah lainnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Kalaupun kita apa yang penting dilaksanakan dengan sepenuh hati atau sesuai dengan aturan. Jangan pula belum bel istirahat, masih ada 15 menit lagi keluar dia. Ada nggak soal kayak gitu? Sejauh ini sih Pak adalah. Masih ada ya. Berarti bukan sekolah negeri aja itu ya. Ya mudah-mudahan itulah menjadi tantangan bagi saya untuk memberitahukan guru bersangkutan. Terkadang ya ibu-ibu guru tempat guru ini kadang dibuatnya karena kebetulan ada saya gitu kan. Nasib sialan pas saya lewat. Siapa gurunya? Saya buat catatan tersendiri lah untuk sewaktu-waktu di akhir tahun kami ada namanya penilaian kinerja ya. Kalau swasta nggak ada ya penilaian kinerja. Mungkin kalau tak masuk ada yang masuk kan gitu kan. Siap-siap lah nanti ada penggantinya kan kalau ada nggak datang gitu ya kan. Tapi begitulah kalau negeri ini nggak sembarang harus ada catatan-catatan, ada disiplin ringan, sedang atau berat, lalu dia bisa dikuatkan di ingatan. Begitu. Saya kalau melihatnya ya dilaksanakanlah pekerjaan itu dengan sepenuh hati, berarti itu sudah salah satu yang baik bagi saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya harapannya adalah guru-guru boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik begitu ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja? Tadi sebenarnya udah Bapak singgung gitu Pak ya, tapi biar lebih jelas, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya ketika dari pertanyaan sebelumnya itu kan dia sudah melaksanakan akan tapi dia tidak sepenuh hati dilaksanakan tapi hanya sekedar kewajiban tapi tidak menyeluruh. Kita sudah dapat hak, sekarang sudah dapat gaji dia, sudah dapat sertifikasi dia gitu kan, atau dapat tunjangan lainnya dari sekolah gitu kan. Karena kalau di sekolah swasta itu kan ada tunjangan lainnya itu ya. Ini pun adanya untuk wali kelas ada, padahal itu tak boleh gitu ya kan. Tapi ya bagaimana cara kita melihat tadi tantangan ya. Dia melakukan satu perbuatan tadi sudah saya contohkan ya, di jam sebelum istirahat 15 menit istirahat dia udah meninggalkan kelas. Itu salah satu keburukan. Yang saya menjadi tantangan saya adalah bagaimana yang keburukan-keburukan itu bisa kita nasihati dulu awal mula, kita nasihati, kemudian kita berikan teguran, kita kita langsung apakah itu berikan contoh gitu ya. Karena kan ada tantangannya sifatnya harus kita dulu buat itu kan, misalnya di sekolah ini harus dicontohkan dulu. Kita ini harus hidup, harus bersih,
di dalam kelas itu harus ada misalnya pojok baca gitu. Iya. Contohkan dulu mungkin ya seperti apa baru dilakukan gitu. Kita kepala sekolah yang saat ini. Nah, tapi kalau swasta saya rasa hanya mengajar aja kan untuk dalam terus kelas itu paling hanya beberapa saja. Tapi kalau bisa bahasa ini, memang kita harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, karena di sini karena punya nik ya, punya nik itu istilahnya mereka punya kekuasaan tersendiri yang mereka punya itu bahwasanya nggak apa-apa ya kalau nggak kena gitu. Jadi cari apa kalau bahasa Cari alasan apa? cari alasan, segala macam alasan itu tantangan itu. Iya. Jadi alasan itu ya kita kumpulkan dulu kan. Iya. Kalau itu aja dalam 3 kali berturut-turut berarti udah memang orangnya itu kebiasaannya. Kebiasaan yang udah melakukannya itu udah menjadi sifat. Nah, kalau udah sifat dari lakukannya terus menerus, ya gimana ngobatinya? Sulit merubahnya. Nah, sedangkan kita harus bagaimana cara merubahnya itu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Berarti yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan ini adalah tantangannya adalah bagaimana ketika seseorang tadi yang melakukan pelanggaran itu bisa sadar dulu seperti itu Pak ya, sadar dengan pelanggarannya, lalu nanti bisa Bapak berikan seperti arahan supaya menjadi lebih baik ke depan begitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak ya. Pertanyaannya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau Bapak memiliki jadwal langsung begitu Pak, atau langsung mengeksekusi saat itu Pak ketika Bapak melihat ada seperti dilema etika begitu Pak. Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak menjalankan? Ya. Kalau dia sifatnya apa ya, tindakannya. Kalau tindakan itu tergantung situasi. Karena situasi itu saat itu bisa langsung, ada terkadang kita evaluasi dulu, tapi terkadang kita harus kasih waktu yang cukup lama dulu kan, apakah itu per semester atau kita per 3 bulan, kita kasih waktu dulu. Kemudian barulah kita kasih arahan bimbingan yang selama ini yang dilakukannya sebenarnya itu tidak baik, yang dilakukan sekolah ini untuk demi kemajuan bersama ya. Jadi kan visi misi kita itu kan harus sejalan. Kita masing-masing kepala sekolah ini kan punya program tertentu. Mungkin yang lalu bisa datang ke sekolah itu tanpa misalnya tanpa absen di sekolah ini ya kan. Mungkin sama saya ya harus di sekolah ini. Ya kita pakai absen pakai absen aja kayak orang ini mungkin mulai di luar sana absen, di rumah mau kayak mana gitu kan. Jadi ketika kita kasih aturan, intinya kita untuk membuat satu pemberitahuan, bisa saja itu di saat itu tergantung situasi loh. Bisa juga setelah di 1 bulan 3 bulan kita kita rapat bersama sebenarnya kayak mana sih gitu. Gitu kita rapat bersama, kita kasihlah waktu untuk perubahannya. Kalau dilakukan juga yang seperti yang sama, maka inilah dia yang diterimanya, inilah yang resiko yang mereka terima nanti. Kalau misalnya mereka lakukan juga, ketika ini risiko udah ada, maka ini yang jadi bahan nanti laporan. Mana mereka yang terbaik? Itu kita serahkan lagi kembali ke dia untuk mengembangkan diri dia. Baik Pak, berarti di sini boleh saya mengambil kesimpulan bahwasanya memang masalahnya itu nanti tergantung gitu Pak ya, apakah ringan, berat sehingga nanti langsung ditindaklanjuti atau memang menunggu begitu Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor. Iya benar Pak. Bisa juga seseorang, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu. mempermudah atau membantu Bapak Pak ya, untuk menangani kasus-kasus dilema yang tadi itu Pak? Kalau cerita faktor membantu, Ya. kita sini ada tim ya, ada tim fungsionalis yang terdiri dari wakil-wakil kepala sekolah itu kan, Ya. yang ada yang di bagian fungsionalis tadi.
Jadi mereka membantu dari sisi masing-masing bidangnya. Ada misal bagian kurikulum, ada bagian kesiswaan, ada bagian sarana prasarana. Mereka menjalankan tugas berdasarkan ada masalah atau tantangan yang dihadapi mereka di dalam lapangan. Jadi mereka salah satu membantu. Kemudian yang kedua, dari teman sejawat saya sama-sama kepala sekolah. Sekolah saya yang di sini kayak gini gurunya. Kalau kau kayak mana? Apa yang kau lakukan? Itu harus kita komunikasikan. Tapi tidak keluar dari juknis yang sudah ditetapkan baik dari kementerian atau dari dinas ya. Kalau misalnya nggak bisa juga dibantu dari teman kita bersama kepala sekolah, maka kita pakai orang dinas, kan ada bagian kepegawaian ya, kepegawaian bagaimana menindaklanjuti guru itu gitu kan, maka mereka kasih gitu, udah ada catatan tersendiri. Misalnya ibu misalnya sekolah inilah ya, ibu kerja di sini guru, udah kita peringatkan dia seminggu kemana nggak ada, sakit katanya, tapi surat nggak ada. Gitu. 1 bulan lagi buat lagi yang sama dengan alasan oh ya saya sibuk gitu. Sibuk tapi meninggalkan jam. Kemudian banyak lagi, misalnya meninggalkan kelas, dia cuma absen terus tinggalkan, akhirnya anaknya berkeliaran itu sampai anak itu berkelahi. Ada 3 panggilan, udah kita tegur juga, kita nggak usah macam menghakimi sendiri. Ini perlu dinas ini, ada 3 catatan itu saya kumpulkan dengan teguran saya yang berat tadi. Udah saya bawa aja ke dinas pendidikan. Apa efek sampingnya? Dinas pendidikan itu nanti yang langsung menegur yang bersangkutan. Karena setelah itu apa lagi itu biasanya ada hukumannya, apakah sifatnya mutasi atau perbaikilah, ada di evaluasi selama sebulan. Baik Pak, berarti di sini adalah yaitu orang-orang yang membantu begitu Pak ya, yaitu tadi bagian sarana prasarana, kurikulum begitu Pak ya, dan juga dewan-dewan guru lain begitu Pak. Oke Pak. Dan kalau memang perlu begitu ya Pak ya, bisa langsung ke dinas bagian kepegawaian begitu Pak ya. Nah sampailah kita Pak di pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan dalam berbagai kasus dilema etika? Pembelajaran yang baik adalah mendapatkan contoh yang baik juga, yang bisa kita nanti arahkan atau kita bimbing dengan guru-guru yang kurang, istilahnya masih melakukan yang tidak baik. Jadi setiap guru melakukan kebaikan, misalnya ada sesuatu yang baik, ternyata ada dari 10 cuma 2 yang melakukan yang untuk misalnya praktek baik. 8 tadi hanya yang penting standar aja, tidak mengembangkan dirinya sendiri, itu nggak bisa dia. Maka yang 2 tadi itu bisa menjadi contoh saya ambil untuk saya beritahukan yang 8 tadi. Saya bisa begitu. Itu ibu itu, bapak itu, gitu saya bilang itu bisa begini-begini. Itu berarti apa? Satu, akan meningkatkan motivasi guru yang tadi sudah berjalan. Yang kedua, yang guru lainnya akan terimbas dia. Mungkin hari ini 2, mungkin besok yang dari 8 tadi nambah 2 lagi, Itu tadi istilahnya kita bisa mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Kalau dari diri kita baik, maka otomatis ya jadi melahirkan apa ahli ibu. Kalau saya Pak fisika Pak. Guru fisika. Fisika. Jadi fisika kalau apa istilahnya, suka lah dia apa namanya rumus-rumus lah itu ya kan. Ya, eksperimen juga. Eksperimen apa macam ngolah-ngolah apa namanya tanaman atau apa gitu ya kan, budidaya kan gitu lah, budidaya segala macam. Nanti ibu sinaga yang ditanya ya kan, kepala sekolah nanya nanti, dia cerita dari orang lain, bukan ibu yang bercerita. Ibu sinaga itu asal tiap sekolah, asal datang dia ke sekolah pagi-pagi sering nyiram tanaman, dia sering nanami tanaman yang lain-lain di pekarangan sekolah. Ketika ada misalnya perlombaan nadi wiata,
Nah, tanpa ibu berngomong, ibu yang langsung dipilihnya. Kepala sekolah itu gitu, menilai dari orang lain gitu. Nah, pembelajaran dari ibu. Kenapa? Berdasarkan laporan ibu ini sering melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, yang positif itu yang disampaikan untuk orang lain. Nah, kalau yang tidak baik itu ya paling mungkin dah menjadi kebiasaan dia dan menjadi sifat dia, ya paling tidak kita hanya mengingatkan aja lagi. Nah, cocok tidak, sesuai tidak gitu kan. Yang penting tetaplah saya sebagai kepala sekolah itu di sini mengambil hal-hal positif aja. Ambil hal positif. Kalau baik tadi mungkin saya serahkan yang tidak terlambat itu akan saya bilang orang masuk jam 7.30, kamu datang jam 7.45 gitu. Tiap hari kayak gitu. Mungkin seperti itu. Akan harus saya katakan. Waktu ibu si Yusanipah itu 7.30 datangnya dia jam 7.15 gitu. Nah, sebelum apa udah duduk dia di situ. Nggak sempat sarapan, dia sarapan di. Nah, saya contohkan. Jadi kenapa? Saya melihat ibu si Yus ini tadi sudah bagus kan, sudah baik dia datang dia biarpun supaya nggak terlambat. Biasanya sarapan jam 7 mungkin terlambat dia nyiapin sarapan, dia pakai sarapan. Nah, kadang nggak sarapannya nanti udah datang dia 7.30 sarapan dulu dia baru masuk kelas. Nah, ada juga kayak gitu kan. Entah di sekolah kami ini nggak tahu lah. Ada juga. Lebih mementingkan daripada perut kosong dia macam. Padahal kan sarapan itu kan memang udah kita rencanakan sebelum jam masuk itu. Ya udah sarapan dulu, bukan di saat jam masuk baru sarapan. Tapi itulah ambil pelajaran. Saya sering ngambil pembelajaran itu dari situ. Hal-hal positif yang baik itu akan saya berikan satu, apakah itu himbauan, apakah itu aturan yang bukan lagi aturan misalnya harus nunggu aturan dinas, itu enggak. Bukan lagi aturan kementerian, enggak lah. Ya kan? Kenapa? Udah tidak sesuai dengan jalannya yang kita programkan, maka kita buatlah yang terbaik. Nah, dan itu mungkin ada. Oke Pak, baik Pak. Jadi saya jadi seperti ini Pak. Ketika Bapak tadi sudah menjawab 8 pertanyaan yang saya sampaikan, saya juga Pak mengambil refleksi ke diri saya, gitu Pak ya. Semoga nanti saya itu kelak kalau diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, citra saya itu yang pertama itu adalah Bapak. Karena saya melihat tadi dari 8 pertanyaan itu Bapak menjawabnya cukup detail dan itu membuat saya Pak jadi termotivasi. Terima kasih Pak waktunya ya Pak ya. Semoga SMP Negeri 11 ini makin sukses, makin maju di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih Pak Dia. Ya, sama-sama Bu. Dan udah kan Bu, aduh baik kali Bapak ini. sama kalau cuma 33 sama itu PP-nya. PP-nya sama kan? Izin ya Pak. Ini kayak mana nutupnya?